Dalam menikmati prosesnya atau dalam menjalankan proses ternak itu sendiri banyak hal yang kita temukan. Selamat datang di Taji Api, selamat datang di rumah kita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sehobi, saudara-saudara Taji Api, di mana saja rekan-rekan dan saudara-saudara berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan sejahtera. Di video kali ini kita masih di kandang, kita masih ngobrol tentang ayam. Obrolan kita cenderung biasa saja ya. Tapi pada video kali ini kita akan membahas proses, apapun prosesnya. Kalau di kandang ini kita tentu akan membahas proses kita berternak. Banyak sekali rekan-rekan yang pada dasarnya sangat ingin cepat ternaknya berkembang, sangat ingin cepat ternaknya berproduksi, tetapi ada yang kita lupakan, yaitu proses bagaimana semua itu harus dijalani dengan proses mulai dari proses kita memilih materi ternaknya, proses persiapan atau konsep ternaknya bagaimana, apakah kita ingin berternak di ayam hobi atau ayam konsumsi yang ingin kita pasarkan. Tentu ini kita rancang dari awal, walaupun ternak kita tidak pernah kita mulai dari skala besar. Karena apa? Karena kita ternaknya adalah ternak ayam skala rumahan. Jadi sebenarnya kawan-kawan, pada dasarnya proses itu ketika kita sudah mulai dari babak niat sampai selanjutnya itu kita sudah mulai menjalankan proses. Nah, proses bagaimana ketika kita berbicara ternak, maka ketika kita mulai membeli materi ternak, menyiapkan kandangnya, menyiapkan makanannya, tentu itu sudah menjadi bagian dari proses. Proses yang paling seru adalah ketika ayam kita sudah mulai berproduksi, setidaknya ayam kita sudah mulai bertelur. Tetapi kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang hanya melihat proses dari rasa sakitnya saja. Proses apakah itu? Proses bagaimana peternak ayam, bebek, ataupun peternak unggas lainnya harus bertarung atau harus bisa mensiasati ketika bertemu dengan cuaca yang memang sangat berbahaya untuk unggas. Contohnya musim hujan atau memang musim dingin. Maksudnya musim dingin itu bukan bersalju kawan-kawan. Musim dingin itu lebih kepada mataharinya sedikit, terus banyak berkabut. Tentu setiap daerah beda-beda. Jadi kita akan menceritakan itu kawan-kawan, bagaimana kita bisa menyiasati dan menikmati prosesnya. Jadi jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena setiap makhluk hidup itu punya kekuatan adaptasi sendiri. Dari situ juga kita sebagai peternaknya punya kekuatan adaptasi sendiri terhadap ternak kita, dan kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau sakit, hal yang paling masuk akal adalah kita harus mencegah ayamnya sakit. Karena apa? Karena seperti yang kita ketahui, sakit pada unggas atau sakit pada ayam itu sistem penularannya sangat cepat sekali. Jadi sebelum ayamnya tertular atau sebelum ayamnya sakit, itu lebih baik kita hindari. Bagaimana kita menghindarinya? Tentu media belajar bagi yang baru memulai ternak itu sangat banyak sekali ya. Mulai dari buku, mulai dari sharing dengan peternak sebelumnya, atau kita cuman sekedar mendapat ilmu dari YouTube saja. Itu pun sudah menjadi bagian belajar, dan kita nikmati proses bagaimana kita menyiasati cuaca yang bisa berefek kepada ternak kita. Bahkan bisa menimbulkan kerugian jika kita tidak mau belajar. Jadi seperti itu kawan-kawan. Dalam menikmati prosesnya atau dalam menjalankan proses ternak itu sendiri banyak hal yang kita temukan metodenya kawan-kawan. Sebelumnya kita melihat, misalnya ya, kita melihat oh ternyata peternak ini seperti ini. Peternak A melakukan metode ini, peternakan B melakukan metode ini. Kita mencoba. Nah, tetapi dalam proses mencoba itu nanti kita akan temukan yang paling efektif. Yang paling efektif dan yang paling cocok untuk kita kawan-kawan. Ternyata ketika memelihara DOC atau anakan, ada yang lebih efektif dirawat oleh indukannya. Ada yang dirawat di dalam box menggunakan penghangat. Ada juga yang keduanya, jadi siang bersama indukannya, malamnya kadang-kadang tetap dikandangkan dan diberi lampu penghangat. Itu
semuanya metode dan itu semuanya bagian dari proses. Ketika memang seperti itu kita tinggal sesuaikan saja kawan-kawan, yang mana yang paling cocok kita lakukan di kandang kita, yang mana yang paling efisien menurut kita sebagai peternak. Kita bisa saja meniru, istilahnya ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Ini yang paling baik kawan-kawan. Karena apa? Karena beda daerah, ya beda cuaca, beda juga varian penyakit ayamnya. Kadang ada juga yang jarang hujan. Tentu kalau jarang hujan kandangnya sangat kering. Kalau kandangnya sudah terlalu kering juga tidak baik untuk ayamnya. Kalau kandangnya terlalu basah juga tidak baik untuk ayamnya. Misalnya metode-metode hal atau hal yang sederhana seperti itu yang harus kita lakukan. Seperti halnya kami di Taji Api pun, antara berternak ayam bangkok dengan berternak ayam hutan merah Sumatera ini, metodenya tidak bisa kita samakan kawan-kawan. Semuanya kita sesuaikan dengan ternak kita itu maunya bagaimana. Jadi tidak bisa kita pukul rata, tidak bisa kita samakan antara ayam satu dengan ayam yang lain. Tetapi pada dasarnya prinsipnya itu sama. Prinsipnya sama, kita ingin ternak kita berkembang, kita ingin ternak kita itu terus produktif. Bahkan pada level pemilihan pakan pun harus seperti itu kawan-kawan. Ada beberapa misalnya seperti DOC ya, kita dalam hitungannya lebih efisien ketika kita menggunakan pakan pabrikan, itu tidak masalah. Atau bahkan memang ayam dewasanya sudah dari dulu maksudnya diberikan pakan pabrikan, itu juga tidak masalah. Tetapi setiap metode yang kita lakukan terhadap ternak kita itu akan melahirkan konsekuensi bagi kita peternaknya. Mulai dari dana, misal kalau kita ingin menggunakan pool pakan pabrikan, tentu kawan-kawan harus kuat dananya ya, karena seperti yang kita ketahui pakan pabrikan itu sangat mahal. Kalau kawan-kawan ingin menggunakan pakan alternatif, ya kawan-kawan harus lebih rajin mencari pakan alternatifnya apa. Misal sayuran atau limbah rumah tangga, sisa makanan. Itu semua konsekuensi kita terhadap metode apa yang kita pilih dan proses yang kita jalani kawan-kawan. Jadi memang kita tidak bisa untuk menyamaratakan setiap prosesnya, karena memang seperti yang kami bilang tadi, itu masing-masing peternak punya gayanya sendiri-sendiri. Jadi memang betul-betul kita sesuaikan agar ketika kita menjalankan sebuah sistem peternakan, itu kita betul-betul menikmatinya. Tidak ada beban dan memang kita nikmati dengan rasa senang. Mungkin itu saja obrolan kita di kandang pada hari ini. Semoga video ini menjadi manfaat untuk kita semua. Salam untuk keluarga, salam hangat membara dari kami Taji Api. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.